Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga belajar yang saya banggakan, selamat malam ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap bersemangat ya. Kalian yang ada di rumah pun sama ini menyimak materi pembelajaran dari saya ya, geografi. Kebetulan hari ini saya Pak Haji Aming ya, berhubung Pak Haji Aming ada halangan, jadi hari Sabtu untuk minggu ini saja ya. Tapi untuk minggu depan nanti banget biasa hari Sabtu. Iya hari Sabtu benar. Warga belajar yang di rumah sama-sama menyimak materi pembelajaran geografi ya. Sekarang ini materi pembelajaran itu modul 11 ya, modul 11 mengenai tata ruang kehidupan ya. Mengenai tata ruang kehidupan. Mengenai tata ruang kehidupan warga belajar ya, di rumah pun sama ya, modul ini ya, geografi untuk pakai cek kelas akhir tata ruang kehidupan modul tema 11. Nah di dalam materi tata ruang kehidupan di sini warga belajar di sini terdiri dari 3 subunit ya, 3 subunit subbab ya. Pertama, dalam tata ruang kehidupan kali ini membahas mengenai unit satunya tempat tinggal kita ya, tempat tinggal kita ya, kelihatan tempat tinggal kita. Kemudian dalam materi kali ini tempat unit 1 tempat tinggal kita jadi dari wilayah dan perwilayahan ya, wilayah dan perwilayahan, penjelasan wilayah dan perwilayahan. Kemudian yang kedua ada tata ruang dan tata ruang, lalu penugasan 1, kegiatan tutorialnya seperti apa nanti dijelaskan di materi. Yang kedua, pembahasan yang kedua dalam materi tata ruang kehidupan itu bab 2-nya itu tentang membangun wilayah kita. Setelah tempat tinggal kita, membangun wilayah kita. Itu terdiri dari materinya apa saja, faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan ya, faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan. Yang pertama, yang kedua teori-teori pusat pertumbuhan, lalu yang ketiga ada manfaat pusat pertumbuhan, manfaatnya seperti apa nanti dijelaskan. Dan yang ketiga mengenai wilayah pembangunan untuk masa depan ya, setelah tempat tinggal kita lalu membangun wilayah kita, lalu yang ketiganya membangun untuk masa depan. Nah dalam materi bab 3 ini atau membangun masa depan ini atau membangun untuk masa depan ini warga belajar membahas mengenai apa? Membahas mengenai interaksi desa dan kota ya, mengenai interaksi desa dan kota ya. Pertama ini. Yang kedua ada daya dukung pertumbuhan wilayah ya, yang kedua ada daya dukung pertumbuhan wilayah. Lalu ada penugasan 3, kegiatan tutorialnya seperti apa nanti Bapak jelaskan. Nah warga belajar, sebelum ke materi mengenai tata ruang kehidupan, saya akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajarannya mengenai modul tema 11 mengenai tata ruang kehidupan itu seperti apa. Nih kalian harus bisa atau harus mampu pertama apa? Memahami ya. Pertama kalian harus bisa memahami kedudukan dan potensi wilayah yang kalian tempati berdasarkan teori yang ada ya. Ini tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul tata ruang kehidupan, kalian atau peserta didik mampu satu memahami kedudukan dan potensi wilayah Anda ya, Anda atau kalian berdasarkan teori yang ada. Itu satu. Tujuan yang kedua menjelaskan bagaimana potensi pertumbuhan wilayah kalian ya, tempat tinggal kalian dalam kerangka pembangunan nasional, dalam rangka pembangunan nasional sekarang ini ya, yang berkelanjutan itu seperti apa. Kalian harus bisa menjelaskan potensi ya, potensi pertumbuhan wilayah kalian, tempat tinggal kalian. Lalu yang ketiga, tujuan yang diharapkan selama mempelajari modul ke-11 ini, kalian harus bisa mampu
menjelaskan tantangan, apa tantangan yang ada, tantangan dan peluang yang ada dalam membangun suatu wilayah ya di tempat tinggal kalian. Ya, tantangannya seperti apa? Paham ya? Mampu menjelaskan tantangannya seperti apa. Lalu yang keempat, tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul yang keempat ini, kalian harus mampu menggambarkan, mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana wilayah pembangunan lahan dalam bentuk menggambarkan ulang pada peta wilayah kalian ya, bagian materi pembelajaran ya. Jadi kalian bisa ditelaah dulu ya, telaah dulu di modul tema 11 tentang tujuan pembelajaran tentang tujuan pembelajaran dari modul ke-11 itu apa tadi? Mengenai apa? Tata ruang kehidupan ya, mengenai tata ruang kehidupan dia ditelaah, nanti kan itu ada modulnya. Nah itu tujuannya kalian tuh 4 ini harus dipahami. Paham? Harus dipahami ya, nanti dibaca ya, dengerin dulu sekarang ya. Oke warga belajar, setelah kalian memahami tujuan pembelajaran dari modul ke-11, modul tema 11 tentang tata wilayah kehidupan ya, di sini ada peta konsepnya warga belajar. Nah ini ada peta konsepnya ya. Nah ada peta konsepnya bahwa tata ruang kehidupan di sini ya. Tata ruang kehidupan warga belajar ya. Coba kalian perhatikan manfaat daripada lahan yang ada di sekitar kalian, di tempat kalian ya, tempat tinggal kalian, di daerah di daerah pinggiran ya, pedesaan ya, ataupun di perkotaan kalian tempat tinggal yang sekarang ini kalian tempati. Bagaimana pemanfaatan lahan dalam bidang ekonomi? Bagaimana kiranya? Kemudian bagaimana pula pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal? Sekilas gambaran di atas bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa pemanfaatan lahan antara desa dan kota itu mempunyai perbedaan yang jauh ya. Sekali lagi, antara pemanfaatan lahan desa dan kota itu mempunyai perbedaan yang jauh, benar? Coba saya pengen tahu. Kalau menurut kalian nih, bahwa pemanfaatan lahan antara desa dan kota mempunyai perbedaan jauh, kira-kira apa yang bisa membedakan antara lahan di pedesaan dengan perkotaan? Kalau lahan pedesaan apa? Satu, banyak penghijauan ya. Terus apa lagi? Tanahnya luas misalnya ya. Itu untuk desa. Terus apa lagi? 5 lah, cirinya 5 so. Apa lagi perbedaan? Rumahnya masih jauh. Hah? Rumahnya masih berbeda. Rumahnya masih rendah, jauh ya, tidak berdempetan, benar. Apalagi dari segi ekonomi apa? Lebih mana bawah? Bisa menengah kalangan bawah, bermata pencaharian di bidang pertanian. Itu pedesaannya, ya enggak? Hanya luas. Nah sekarang perkotaan, apa yang bikin di benak kalian perbedaan di kota dengan di desa dengan di kota yang kalian pahami untuk di kota apa saja perbedaannya? Satu, di kota itu lebih padat. Yang kedua, nggak ada lahan kosong. 3, lahan dipakai untuk gedung-gedung lahan dipakai untuk gedung-gedung tinggi atau pabrik misalnya. Apalagi hiruk-pikuk ya, orang-orang yang bekerja di bidang industri atau di bidang agraris, non agraris artinya non pertanian, seperti pabrik misalkan ya, seperti itu di perkotaan. Paham? Nah, udah jelas ya, itu perbedaannya. Warga belajar, seperti kita tahu bahwa permukaan bumi terdiri dari ruang dan wilayah ya warga belajar. Wilayah
Ini dapat dibedakan menjadi wilayah formal yang ditandai dengan kenampakan fisik, biotik, ya, dan sosial, ya, fisik, biotik, dan sosial. Wilayah fungsional ini dicirikan oleh adanya aliran orang, barang yang memusat, ya, orang atau barang yang memusat, aliran orang atau barang yang terkonsentrasi di suatu wilayah ini akan membentuk pusat pertumbuhan wilayah warga belajar, ya. Adanya pusat-pusat pertumbuhan juga diharapkan ini mampu untuk memperkuat ketahanan Indonesia, ya, baik di bidang ekonomi, industri, kemudian sosial maupun budaya, ya. Ya kan? Saya pengen tahu nih sekarang adanya pusat pertumbuhan ini, ya, jawab nih, ya. Adanya pusat pertumbuhan ini diharapkan mampu untuk memperkuat ketahanan Indonesia baik di bidang ekonomi. Bidang ekonomi nantinya seperti apa? Akan bagaimana? Ekonomi lebih maju. Bidang ekonomi adanya pusat-pusat pertumbuhan diharapkan mampu untuk memperkuat ketahanan Indonesia di bidang baik di bidang ekonomi, industri, sosial maupun budaya. Kalau ekonomi berarti apa? Perekonomiannya apa? Meningkat, terus bisa menjadi sumber kebutuhan kan, benar nggak? Kebutuhan manusia, ya, orang banyak kan, benar nggak? Dengan adanya memperkuat ketahanan, memperkuat ketahanan Indonesia di bidang ekonomi misalkan itu, ya. Kemudian industri, misalkan industri apa industri? Lahan pekerjaan, misalnya tenaga kerja, misalnya memperluas tenaga kerja, misalnya bisa itu industri yang merekrut tenaga kerja, benar. Lalu yang sosial, hubungan masyarakat dengan siapapun gitu, ya, semakin luas gitu, ya, itu salah satunya. Kemudian budaya, bidang budaya berarti apa? Bidang budaya berarti akan memperkuat ketahanan Indonesia itu di pusat pertumbuhan apa? Bidang budaya akan menjadi akan mempunyai ciri khas, dari kearifan lokal tiap daerah, benar kan, ya? Oh, tiap daerah kan kearifan lokal. Jadi tiap daerah itu ada punya budayanya yang unik, yang luar biasa gitu, ya, yang bisa ditampilkan. Oke, nah itu salah satunya warga belajar, ya. Nah, oleh karena itu pusat-pusat pertumbuhan itu harus diperhatikan, ya. Perhatikan dengan apa? Dengan daya dukung pertumbuhan di wilayah. Ya. Oke, warga belajar itu yang saya tandakan pakai cek kelas air. Kemudian ini lihat, ya, di modul ada tuh, ya, tata ruang kehidupan, berbagai subtema itu, ya, udah Bapak jelaskan tadi, ya. Lalu ke tata konsep bagian materi pembelajaran dari tata konsep di sini. Pertama, nah ini, ya, tata ruang kehidupan meliputi apa? Meliputi tempat tinggal kita, ya, tempat tinggal kita, membangun untuk masa depan, ya. Tempat tinggal kita, kemudian wilayah dan perwilayahan, tata ruang, ya. Di dalam tata ruang itu, di dalam tata ruang kehidupan itu meliputi pembangunan wilayah kita, manfaat pusat pertumbuhan di sini, ya. Ada teori-teori pusat pertumbuhan, ada juga faktor-faktor penentu dari pusat pertumbuhan. Lalu dari sini ada membangun untuk masa depan, ya. Alurnya kan gitu, ya, ya nggak? Alurnya sudah ada tempat tinggal kita, kemudian apa? Membangun wilayah kita, udah membangun wilayah kita, baru membangun untuk masa depan, ya, itu, ya. Oke, warga belajar. Lalu di sini jenis satunya tempat tinggal kita, ya, ini, ya, tempat tinggal kita.
Ini di dalam tempat tinggal kita itu, coba kalian perhatikan gambar di atas ya tadi ya, itu ada yang dilihat tuh. Tadi kalian sudah menjelaskan sebagian perbedaan antara pedesaan dan perkotaan ya, tuh lihat. Nah ini ya. Nah, beda jauh kan? Iya nggak? Perkotaan dengan pedesaan. Nah, kalian perhatikan di situ secara spontan kita akan mengatakan itu adalah merupakan pemukiman desa dan kota. Pada unit 1 tentang tempat tinggal kita adalah masalah pemanfaatan ruang di wilayah di muka bumi ya. Untuk lebih jelasnya kita pelajari materi berikut ya. Nah, warga belajar sudah tahu perbedaannya, kemudian antara wilayah dengan ruang dan keberkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Warga belajar bahwa ruang itu merupakan wadah ya, bahwa ruang itu merupakan wadah, ruang itu merupakan wadah atau tempat, sedangkan wilayah itu mencakup segala yang ada dalam ruang tersebut ya, enggak? Ruang itu merupakan wadah ya, ruang itu merupakan wadah, sedangkan wilayah itu merupakan sedangkan wilayah itu mencakup segala yang ada di dalam ruang ya, segala yang ada di dalam ruang tersebut. Sebagai contoh yang sederhana, kalian perhatikan ember yang berisi air, kan ember itu diisi air ya, diisi air itu di dalamnya itu ada ada ikannya, ada batu-batuan ya, ada batu-batuan, kemudian apa lagi, ada apa lagi selain ikan, terumbu karang, batu-batuan, kemudian apa di dalam ember itu rumput laut ya, ya bener ya. Nah itu ya, sedangkan ember itu adalah ruang, berarti wilayahnya itu adalah tempat ya. Nah ember yang terisi air adalah wilayahnya bagi ikan ya, ada rumput laut, ada terumbu karang seperti itu ya, diibaratkan contohnya seperti itu. Nah warga belajar, jika kalian memperhatikan gambar di sini, maka kita dapat membedakan kalau ruang hanya tempatnya saja ya, tanpa melihat kehidupan. Sedangkan wilayah ya, sekali lagi warga belajar, yang membedakan kalau ruang hanya tempatnya saja, sedangkan melihat kehidupan, sedangkan wilayah selain tempat, di dalamnya ada makhluk hidup yang saling berinteraksi, termasuk adanya adanya kegiatan atau aktivitas manusia ya, aktivitas manusia dalam memanfaatkan alam ya, itu ya, paham ya. Nah sedangkan undang-undang menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah itu adalah merupakan ruang yang merupakan kesatuan geografis ya. Wilayah itu adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional ya, gitu ya. Paham ya? Bisa dibaca nih nanti di modul. Kemudian berdasarkan pengertian tersebut, warga belajar secara sederhana wilayah itu sendiri dapat disimpulkan ya sebagai sebagai objek dan perwilayahan. Sebagai objek dan perwilayahan menunjukkan proses terbentuknya objek tersebut ya, menunjukkan objek tersebut. Di sini kita sebut seperti apa? Adanya wilayah formal dan adanya wilayah fungsional. Ada dua, adanya wilayah formal dan ada wilayah fungsional ya, ya itu ya.
berdasarkan sekali lagi itu berdasarkan pengertian tersebut secara sederhana wilayah dapat disimpulkan sebagai aspek wilayah itu disebut sebagai objek dan perwilayahan menunjukkan proses dari terbentuknya objek tersebut. Pertama ada wilayah formal, wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah itu ya, wilayah formal dan fungsional itu didefinisikan bahwa wilayah formal itu dibedakan menjadi dua. Pertama apa? Pertama wilayah formal wilayah formal dibedakan menjadi dua. Pertama, pengertian dari internasional. Wilayah formal adalah wilayah yang meliputi beberapa negara yang mempunyai kesatuan alam dan kesatuan manusia. Misalnya wilayah Asia Timur, wilayah Asia Selatan, wilayah Skandinavia dan sebagainya. Lalu wilayah tersebut memiliki kesamaan atau kemiripan alam maupun penduduknya. Itu ya. Itu pengertian internasional. Sedangkan pengertian nasional dalam wilayah formal itu apa pengertian nasionalnya? Wilayah formal merupakan bagian dari wilayah suatu negara ya. Wilayah formal merupakan bagian dari suatu wilayah negara. Tetapi bagian tersebut ini mempunyai kesatuan alam ya, mempunyai kesatuan alam dan kesatuan manusia. Beda nggak dengan pengertian internasional? Beda nggak? Beda ya untuk belajar. Ya, tuh lihat tuh ya. Wilayah formal warga belajar sekali lagi nih definisi wilayah formal dibedakan menjadi dua. Pengertian daripada internasional itu wilayah formal adalah wilayah yang meliputi beberapa negara ya, itu internasional. Tuh ya yang kalian bisa tangkap melalui meliputi beberapa negara yang mempunyai kesatuan alam dan kesatuan manusia. Contohnya misalnya apa? Wilayah Asia Timur, wilayah Asia Selatan, wilayah Skandinavia dan sebagainya. Lalu wilayah tersebut memiliki kesamaan dan kemiripan alam maupun penduduknya. Itu satu untuk pengertian internasional. Yang kedua apa? Pengertian nasional, domestik ya. Nasional itu domestik bukan internasional, tapi domestik dari dalam negeri. Paham? Apa saja nih wilayah formal? Ini wilayah formal untuk pengertian nasional itu merupakan bagian dari wilayah suatu negara. Wilayah bagian dari suatu negara, tetapi bagian tersebut warga belajar ini mempunyai kesatuan alam dan kesatuan manusia ya. Misalnya apa? Pantai utara Jawa ya, pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, wilayah-wilayah tersebut ini memiliki kesamaan warga belajar, kesamaan atau kemiripan alam maupun penduduknya. Namun kondisinya berbeda dengan wilayah di sekitarnya. Misalnya wilayah pantai utara Jawa mempunyai budaya yang berbeda dengan pantai selatan Jawa ya, itu ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah itu di dalam wilayah formal. Di dalam wilayah formal. Nah, pengertian wilayah formal menurut Wandi Atmoko yaitu wilayah yang bercirikan dengan apa? Wilayah yang bercirikan dengan asosiasi areal ya, asosiasi areal yang ditandai dengan apa? Dengan alam ya, fisik, biotik dan sosial. Lalu wilayah formal juga sering disebut dengan wilayah homogen, di mana wilayah tersebut ini homogen. Tahu ya homogen? Homogen tahu nggak artinya homogen? Kalau homogen itu sama ya. Kalau heterogen berbeda. Kalau
homogen sama, gitu ya. Homogen sama, kalau heterogen beda-beda, gitu ya. Paham? Nah di sini keluarga belajar wilayah homogen di mana wilayah tersebut didasarkan pada kesamaan, ya. Kesamaan karakteristik, kesamaan apa? Karakteristik karakter, lalu atau kenampakan tertentu yang berada dengan wilayah lain. Kenampakan tersebut ini berupa apa? Berupa kenampakan, bisa dikatakan kenampakan fisik dan kenampakan sosial, ya. Kenampakan fisik ini misalnya seperti apa? Kondisi geomorfologi, ya. Kondisi geomorfologi, jenis tanah, curah hujan, kemudian penggunaan lahan, ya. Ini dilihat dari kemampuan fisik, ya. Apa yang dimaksud dengan geomorfologi? Kondisi geomorfologi itu apa? Jenis tanah, ya. Geomorfologi bukan sebelum jenis tanah, ini geomorfologi. Kondisi geomorfologi apa? Coba kira-kira apa? Apa? Kondisi yang tidak stabil. Kondisi geomorfologi apa? Cuaca. Apa? Geomorfologis. Boleh saya singgung? Boleh. Apa kira-kira? Apa? Ada jenis tanah geomorfologis, jenis tanah apa? Ayo. Studi yang mempelajari bentuk Studi yang mempelajari bentuk permukaan bumi, geomorfologis berarti landscape. Landscape, ya. Nah itu landscape, terkenal dengan landscape. Kondisi landscape, bentuk permukaan bumi, jenis tanah, curah hujan, dan penggunaan lahan. Nah sedangkan kenampakan sosialnya itu apa? Kenampakan sosialnya misalnya mata pencaharian, ya nggak? Mata pencaharian, adat istiadat, seni dan budaya, gitu ya. Paham ya? Kenampakan itu berupa kenampakan fisik, ya. Nih kenampakan fisik, kemudian kondisi geomorfologi, jenis tanah, curah hujan, dan penggunaan. Sedangkan kemampuan sosial budayanya apa? Mata pencaharian, adat istiadat, dan seni dan budaya, ya. Adat istiadat, seni dan budaya. Oke, warga belajar itu yang membanggakan. Kemudian nah ternyata ini peta ini ada artinya, ya. Warna-warna gini tuh, ya, warga belajar, ya. Ada artinya, ya. Ya. Ada artinya. Itu yang ditandai dengan jadi kalau dilihat kalian, ya, kalau lihat peta atau lihat di Google, misal Google Map dan lain sebagainya, tanda-tanda seperti ini kadang ada, kadang enggak, ya. Ini di dalam peta, ya, ada, ya. Ini dalam peta tanda hijau ini adalah daratan rendah, ya. Maaf, hutan dataran rendah, ya. Hijaunya hijau tua, ya. Hijau tua. Nah ini seperti hutan dataran rendah, lalu ada hijau muda, ada hutan dataran tinggi. Nah ini, ya, udah hutan dataran tinggi, lalu ada hutan pegunungan yang warna hijaunya lebih muda, ya. Hutan pegunungan, lalu ada hutan mangrove yang warna apa sih ini? Ini warna apa sih ini? Ya, ada, ya, di situ, ya. Kemudian ada hutan rawa, ini warna ini nih hutan rawa, ini, ya. Ya, biru muda, ya, hampir putih, ya. Rawa, kemudian lahan kering tidak produktif, ini warna coklat, lahan kering tidak produktif. Nah ini, kemudian lahan basah tidak produktif. Lalu ada pertanian, ya, ini pertanian, wilayah pertanian ini, wilayah pertanian, ya, yang warna kuning ini. Lalu ada perkebunan, ini yang merah ini perkebunan, ya, perkebunan. Lalu ada penutupan lahan lainnya, ya, warna coklat. Yang hitam pemukiman, ya, warna hitam itu pemukiman penduduk. Warna biru muda, agak kebiru mudanya lagi,
danau air seperti ini ya. Jadi warna di dalam peta itu mengandung arti ya seperti itu. Oke, warga belajarku yang saya bawakan pakai C kelas air. Nah itu ya, lanjut ke sini ya. Ini kalau kalian perhatikan gambar tentang apa, peta proyeksi kepadatan penduduk ya. Peta proyeksi proyeksi kepadatan penduduk bruto. Kota mana ini? Kota bandar Lampung ya. Di mana ini? Di Sumatera ya. Pada tahun berapa? 2036 ya. 2036 nanti berarti ya. Ya, lihat. Ini peta proyeksi kepadatan kota bandar Lampung tahun 2036. Itu luar biasa ya, udah padat ya. Ya nggak? B. Wilayah fungsional modal region ya. Nodal region. Kalau tadi apa yang A-nya wilayah, apa yang A-nya tadi? Formal. Yang A-nya wilayah formal, yang kedua, yang B-nya wilayah fungsional atau nodal region. Nah, wilayah fungsional menurut Wardian Moko, warga belajar nih, yaitu wilayah-wilayah penting ya, wilayah-wilayah penting yang sangat erat kaitannya dengan objek kejadian di permukaan bumi ya. Wilayah fungsional di sini dicirikan oleh adanya aliran orang ya atau barang yang memusat. Nah, aliran orang atau barang yang terkonsentrasi di suatu wilayah ini membentuk pusat pertumbuhan, warga belajar ya, membentuk pusat pertumbuhan. Aliran orang atau barang dapat dianalisis menggunakan pendekatan antar wilayah pusat dan wilayah sekitarnya ya. Nah, pernahkah kalian warga belajar melihat pasar? Apakah adakah orang yang berdatangan ke pasar? Banyak ya. Adakah barang-barang yang terkumpul di pasar? Jelas ya, karena pasar itu tempat segala macam menyediakan kebutuhan ya, kebutuhan hidup manusia ya. Kemudian nah, pasar ini adalah contoh dari wilayah fungsional warga belajar. Nah, pasar merupakan tempat yang penting ya, yang penting di mana orang dan barang memusat di pasar. Padahal warga belajar, orang-orang dan barang yang terkumpul di pasar tersebut tidak berasal dari tempat tersebut ya, ya nggak? Bahkan mungkin berasal dari tempat yang jauh, ya nggak? Karena dikatakan pasar berarti semua kebutuhan pokok ada di situ. Dengan adanya jual beli, siapa nggak mungkin ada kebutuhan akan sayur-sayuran udah ada di pasar, nggak bisa gitu kan? Pasti kan sayuran itu misalkan ngambil dari misalkan kayak tomat dari Pangalengan, misalkan bawang dari Brebes misalkan ya, ngambilnya benar nggak? Dijual ke pasar, dikumpulkan semua gitu ya nggak? Nah, ayam mungkin dari daerah mana, misalkan telur dari daerah mana, betul? Nah, ini jadi tempat berkumpulnya jelas, makanya pasar itu tempat berkumpulnya antara penjual dan pembeli ya, yang ini padat ya, seperti itu, yang banyak dibutuhkan ya, berkumpul gitu ya. Warga belajar kemudian nah ini wilayah fungsional juga dapat diamati ya warga belajar pada kawasan perkotaan ya. Kawasan perkotaan, kawasan kota secara fungsional ini mempunyai ketergantungan dengan daerah belakangnya warga belajar, atau disebut juga dengan hinterland ya. Hinterland di mana daerah belakang ini berfungsi memasok kebutuhan kawasan perkotaan, tempat
tempat ketergantungan ini dapat terlihat berbeda dari pergerakan penduduk, ya, organ produksi, barang maupun jasa, ya, komunikasi dan transportasi, ya, komunikasi dan transportasi. Nah ini kalian bisa lihat dan belajar di sini keterangan wilayah pusat, ya, ditandai dengan ini tandanya dengan wilayah pusat, lalu wilayah di sini ada kotak kosong, ini wilayah menengah, ya, lalu yang bulat di sini merupakan wilayah pinggiran, ya, waktu belajar ini P, Z dan Y itu wilayah pinggiran, tandanya seperti itu. Ini pembagian wilayah, ya, kotak pembagian wilayah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi warga belajar, perhatikan gambar wilayah fungsional di perkotaan ini, eksternal area, ya,